tidak lagi melihat bahwa Hamas ini dipermalukan. Kan kita lihat bagaimana ditelanjangi. Sebenarnya dalam prinsip kehidupan ini kalau kita sampai menyerah ditelanjangi ini sebenarnya dipermalukan. Memang alasan daripada IDF karena mereka kan ada bom bunuh diri di kantong atau ini, tapi sebenarnya ini tujuan utama dipermalukan. Tapi Hamas bilang kan apa? Jihad. Kalau dia mati masuk surga. Kenapa dia mati kok dibilang masalah kemanusiaan? Kan aneh. Ya. Kalau mereka mati, pihak yang membela dia, oh itu masalah kemanusiaan. Tapi sementara Hamas sendiri mati, dia jihad, masuk surga, dapat bidadari. Ini kan sudah bertentangan ini. Adalah Pak Andi. Soalnya ada di buku mereka, Pak Tobing, jadi ada rekod juga. Iya. Boleh saya bicara, Pak Pol? Pak Robert, silakan. Horas, Pak Tobing, Horas. Horas. Wah, senang bisa ketemu di sini lagi ya. Salam Pak Pol dan semuanya ya. Kalau saya konsisten dengan bagaimana narasi kita di sini Pak ya. Ya pertama, bagaimana kita menyoroti sebenarnya Indonesia dalam geopolitik yang jelas sekali itu sayang banyak sekali penyimpangannya. Jadi merupakan suatu kemunafikan ya, di mana ya kita melihat bahwa Indonesia dari zaman Soekarno hingga saat ini membenci Israel sebenarnya tidak mendasar selain daripada ideologi agamanya. Dan rakyat kita memang masih gampang sekali untuk dibodohkan. Oleh sebab itu, kita ingin untuk memberikan mereka pencerahan karena saya yakin ya banyak mereka juga yang nonton lah ya. Tidak masuk dalam pembicaraan tapi nonton itu saya tahu Pak. Jadi di sini kita melihat mulai daripada zaman Soekarno. Kita ini orang-orang Indonesia yang selalu mendewakan Soekarno. Tapi saya berkali-kali menyatakan bahwa Soekarno ini tidak lain daripada seorang yang emosional Pak, dalam pengambilan keputusan. Dan saya bicara langsung dengan Cindy Adams yang penulis buku Di Bawah Bendera Revolusi. Dan dia menyatakan bahwa memang itulah sifat dari Soekarno, seorang yang sudah dianggap begitu hebat di zamannya, karena ya memang mungkin ya belum banyak juga orang-orang yang berpendidikan mencapai dia akan masuk ITB pada waktu itu. Tapi dengan pola pikir dia tidak lepas daripada pemikiran-pemikiran sebenarnya yang radikal. Karena dia adalah anak guru dari Cokro Aminoto. Jadi pemikiran-pemikirannya ini selalu mengarah kepada ideologi agama. Tetapi tidak disadari oleh bangsa kita di mana kita telah diselewengkan melalui mukadimah yang selalu dipakai untuk penjajahan dan penindasan atas suatu bangsa. Indonesia tidak lagi datang kepada mengevaluasi apakah ini benar. Seperti yang Pak Tobing menyatakan tadi. Palestina itu belum menjadi bangsa sehingga tidak layak untuk itu dikemukakan. Tapi sampai saat ini kan alasan sampai Jokowi, Retno dan semuanya Mahfud untuk mengambil itu sebagai bola yang digulirkan supaya orang Indonesia tetap dibodohkan dan bodoh. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak akan pernah ada perubahan sikap Indonesia yang menganut pandangan seperti ini berdasarkan mukadimah yang salah, konstitusi yang dianggap ini ya pembenaran, padahal itu adalah manipulasi untuk menguatkan politik orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia ya, khususnya yang mereka yang pakai lambang-lambang simbol-simbol agama ya seperti PKS, PAN dan lain-lain termasuk Partai Bulan Bintang. Mereka tidak bisa mengelak dari semuanya ini. Dan hal lain, geopolitik Indonesia bebas dan aktif.
Ini adalah double standard, munafik, dan tidak bisa dipercaya. Kalau namanya bebas dan aktif, non-blok, itu harus menunjukkan sikap bahwa apa yang mereka anut itu secara prinsipal, ya jangan memihak dong. Kenapa Indonesia tidak pernah membicarakan masalah bagaimana pembantaian oleh Presiden Syria terhadap orang-orang mereka yang sama-sama seagama, anak-anak kecil yang dipakai ya biochemical beberapa tahun yang lalu. Berapa puluh ribu, bahkan ratusan ribu mati. Tapi Indonesia tidak pernah mengemukakan karena apa? Yang melindungi agama. Saya kembalikan lagi dengan bagaimana piciknya pemerintahan kita yang menutupi kebenaran itu. Ya misalnya saja, ya kembalikan dengan masalah di Indonesia. Seorang Ustadz HW yang kita tahu semua, menghamili, mencabuli anak-anak didik di pesantren di Bandung. Ditutupi, padahal mereka sudah tahu, gubernur sudah tahu bahwa ini nggak benar. Tapi mereka tutupi. Alasannya tanya apa? Ya untuk melindungi ya anak-anak ini. Ini kan adalah stupidity dan munafik dan nggak masuk di akal. Mana mungkin kok yang dilindungi bukannya anak-anak kecil, yang dilindungi itu ustadz atas nama agama. Jadi kita melihat bahwa memang agama ini telah menjadi bagian hidup dari orang-orang Indonesia secara khusus, sehingga tidak lagi memakai nalar yang jelas. Tidak lagi melihat bahwa Hamas ini dipermalukan. Kan kita lihat bagaimana ditelanjangi. Sebenarnya dalam prinsip kehidupan ini, kalau kita sampai menyerah ditelanjangi, ini sebenarnya dipermalukan. Memang alasan daripada IDF, karena mereka kan ada bom bunuh diri di kantong atau ini. Tapi sebenarnya ini tujuan utama dipermalukan. Dan kita kembali kepada soal-soal prinsip inilah. Kalau kita berani mengobarkan suatu perang itu, lalu kita dipermalukan seperti itu, bagaimana harapan kita dengan Paradise 72 bidadari? Jadi logikanya yang mendingan mati daripada ini, kan sebentar lagi ketemu bidadarinya. Kok dipermalukan, telanjang, cuman celana kolor yang ada? Ya mungkin kalau bagi saya ya mendingan lebih mati lah, kan sudah dengan bidadari. Jadi di sini kita melihat bahwa kemunafikan demi kemunafikan, pengecut artinya. Dan mana juga negara-negara yang besar yang tadinya sudah berkobar-kobar seperti si Erdogan. Wah, memberikan provokasi, mereka akan masuk di sana. Nyatanya pengecut juga kan, bahkan dia mempertanyakan, takutlah apakah Israel punya nuklir? Ya Israel tidak pernah mengakuin itu. Tapi jelas mereka ada. Jadi dikala mereka dalam keadaan kepepet, ya mereka bermainlah dengan ini. Karena apa? Sudah tersemat dalam pikiran mereka bahwa cepat atau lambat mereka akan terus dibantai oleh kelompok-kelompok radikal ini. Jadi kesempatan saat ini yang mereka harus bantai, tidak ada excuses atau memberikan suatu pengampunan. Karena dikala mereka dilepas, ya mungkin bukan tahun ini, tetapi tahun kemudian sampai kiamat mereka akan tetap memusuhi bangsa ini. Jadi from the river to the sea. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak akan pernah Israel lagi untuk memberikan mereka kesempatan. Jadi ya sekarang mereka ya terus terang saja Israel mencari ya gara-gara lah sebenarnya terhadap Hizbullah supaya once for all lah disapu bersih. Kemudian terhadap Iran. Dan mereka nyatanya kan tidak berani. Kalau punya kekuatan masa ya terlalu banyak kan penduduknya ratusan ribu lah kalau dikumpul. Tapi juga bagi orang-orang Arab yang sudah cerdas, mereka melihat bahwa ini adalah kebodohan daripada agama yang menganut radikalisme yang nyatanya tidak bisa melawan. Bisa dibayangkan bagaimana triliun US dollar itu untuk membangun terowongan itu. Luar biasa dengan uang-uang sumbangan daripada UN, dari Amerika dan negara-negara maju. Untuk sumbangan humanitarian mereka pakai untuk
pembangunan menghancurkan Israel. Dan next setelah Israel siapa yang mereka musuhi? Ya Amerika lah. Karena Amerika itu disebut sebagai Great Satan. Jadi, dan orang-orang yang dianggap ya infidel lah ya, kita semua itu dianggap kafir. Jadi kita meneliti kembali bagaimana kok ajaran-ajaran agama seperti ini. Marilah kita evaluasi, dan kita juga sebagai orang-orang Kristen ya kita harus jujur, kita berani mengatakan kepada orang-orang kita yang memakai gereja sebagai politik ya kita tentang. Jadi orang-orang Kristen yang benar berani juga mengkritik. Jangan kita justru menutupi kebobrokan daripada apa yang kita percaya dan kita nilai. Kalau gereja ini dipakai untuk ajang politik sebagaimana yang diberlakukan oleh seorang bupati Sulawesi Minahasa Tenggara, si Sumendap itu di gereja dia pakai untuk kampanye, ya kita lawan. Jangan orang-orang Minahasa orang Kristen sendiri kok jadi pengecut. Ini jelas-jelas melanggar kebenaran. Jadi disinilah mungkin objektivitas kita tidak menyerang salah satu pihak ini, tapi kita berikan mereka pencerahan. Karena kita juga dibodohi. Kalangan gereja juga banyak kita tersusup dengan ajaran-ajaran yang katanya pendeta tidak boleh berpolitik, tetapi mereka melakukan politik praktis. Jadi ini kemunafikan demi kemunafikan, dan kita kritis itu karena sebagai orang Kristen kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau tidak benar kita kritik. Orang-orang Kristen yang melakukan pembohongan terhadap jemaatnya juga harus kita kritik. Yang jangan selalu bilang tidak ada kritik. Berpolitik. Politik itu adalah bagian daripada hidup. The way of life sudah ada di sana. Ada yang pendeta selalu menyatakan, kita tidak boleh berpolitik dong. Tapi dia bermainkan politiknya di dalam jemaat. Dia ingin untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi dia approach jemaat-jemaat tertentu untuk menjadi majelis atau pengurus supaya dia bisa dipertahankan. Ini kan lebih gila lagi. Jadi disinilah kita harus lebih cerdas untuk melihat. Termasuk orang-orang Kristen di daerah. Yang saya bicara di Sulawesi Utara. Jangan gereja ini, khususnya Gemim, dipakai untuk ajang politik oleh karena oligarki. Jadi mari kita kembali kepada persoalan yang ada, bahwa memang sudah benar saatnya untuk menumpas para radikal. Kalau di Indonesia menurut Pak Tobing agak sulit. Karena apa? Memang ini sengaja pembiaran. Jadi yang mereka tidak senang, ya mereka setting lah sebagaimana penangkapan KC. Dan orang-orang yang berani bersuara, ya mereka sudah ada list. Tapi sebenarnya inilah bantuan atau advokasi daripada orang-orang Kristen. Bela dong. Kalau PGI kita sudah anggap mereka adalah bagian daripada MUI. Tapi gereja-gereja besar, tolonglah sampaikan. Kalau ada orang-orang Kristen yang berbicara misalnya pembelaan terhadap Manguni, lalu ketakutan, lalu di framing, ya kita berarti membiarkan atau kita turut serta di dalam aturan-aturan fatwa daripada MUI. Jadi kita pantas karena kita tidak merekrut orang-orang untuk makar melawan pemerintah. Tidak, kita melawan peraturan yang dikenakan hanya kepada kelompok yang lemah. Pembelaan kita kepada kelompok yang lemah, termasuk orang-orang Kristen. Cuma masalahnya kita terlalu penakut. Dengan anjuran berdoa saja. Berdoa tidak cukup, Pak Pendeta, dimanapun berada. Harus ada gerakan. Dan gerakan kita bukan untuk mengajak senjata, tapi melawan hukum yang ada. Jadi kalau hukum 156 dikenakan kepada MKC, kenapa Waloni cuma lewat numpang 5 bulan? Ya ini yang kita pertentangkan. Di mana Mahfud MD melihat ini? Di mana Kapolri melihat ini? Di mana Mahkamah Agung melihat ini? Di mana Presiden? Nggak bicara soal luar negeri, Retno, ya maaf saja. Saya setuju lah, dia lebih baik debat mungkin dengan orang-orang yang memang dalam levelnya lah. Kalau debat dengan Ibu Koni ya pasti jauh sekali lah pandangannya dan ini luar biasa. Tetapi orang-orang ini kan dipelihara karena apa? Sodoran dari partai, sodoran dari Mega yang kelasnya sama. Jadi kita dipermalukan lah sebenarnya sebagai orang luar negeri karena kejadian-kejadian ada. Saya selalu bilang kita ini adalah public diplomasi ya. Meskipun kita tidak dibayar, tapi kita mempengaruhi dunia dengan opini-opini kita yang ada. Kalau saya dengan orang-orang Amerika yang berada, mereka tanya, what's wrong with you?
country karena mereka masih tetap melabel kita ini. Why they have to build hospital in Gaza Strip? Pertanyaan-pertanyaan mungkin simpel, tapi kita di label. Sepertinya kita kelebihan uang dengan begitu hebat. Padahal setelah terbukti bahwa hospital ini dipakai untuk suatu gerakan untuk perjuangan-perjuangan para radikal. Jadi patut untuk kita suarakan, tidak usah takut, ini Retno tidak mengerti sana. Jadi kalau memang benar Indonesia memakai prinsip daripada non-blok, seharusnya Indonesia yang selalu mengatasnamakan the largest Muslim population in the world menjadi juru damai. Mungkin bisa dengarkan. Tapi ya kita menutup hubungan dari dulu yang tidak beralasan. Orang-orang Arab di sekitarnya ingin membangun hubungan dengan Israel. Indonesia yang sejauh itu. Benar kata Gus Dur. Kok Mesir aja yang berdekatan selalu mereka perang, banyak korban, ingin membuka hubungan. Kok kita yang tidak ada kaitan apa-apa, tidak ada orang mati karena orang Israel, justru kita membenci. Jadi disinilah yang harus dibuka pikiran daripada Jokowi dan siapapun pemerintah yang akan ke depan. Supaya Indonesia bisa, mudah-mudahan masih bisa diberkati. Kalau tidak, ya itulah sampai saat ini. Ancaman demi ancaman. Pembodohan demi pembodohan. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Baik, jadi begini. Kita bilang sekarang masalahnya masalah kemanusiaan. Tapi Hamas bilang kan apa? Jihad. Kalau dia mati masuk surga. Kenapa dia mati kok dibilang masalah kemanusiaan? Kan aneh. Ya. Kalau mereka mati, pihak yang membela dia, oh itu masalah kemanusiaan. Tapi sementara Hamas sendiri mati, dia jihad, masuk surga, dapat bidadari. Ini kan sudah bertentangan ini. Ya kan? Dia mengorbankan bangsanya sendiri. Oh itu nanti masuk surga kok, menurut dia. Jadi ini konflik ini memang aneh, bin ajaib lah. Terus begini, saya melihat ya masalah keputusan yang diambil pemerintah itu sudah keputusan politik negara enggak? Atau keputusan Presiden Jokowi sama si Retno saja? Sama kelompok-kelompoknya itu. Kalau ditanya sekarang orang Indonesia, tidak semua yang katakan bela Palestina. Dan satu lagi pertanyaan, apa kepentingan nasional kita di sana untuk membela Israel? Membela Palestina? Ada. Apa kepentingan kita di sana? Dari kepentingan keamanan nasional, dari melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada kepentingan kita di sana? Nggak ada. Ikut serta ya dalam ketertiban dunia berdasarkan pada enggak, malah kita memihak. Bisa kita mengundang musuh masuk ke negara ini. Perdana Menteri Netanyahu udah bilang aja, Indonesia pengecut. Baca nggak? Ada YouTube-nya. Indonesia, Malaysia pengecut katanya. Bayangkan, coward katanya. Loh, kita orang Indonesia kan malu kita dibilang begitu. Ya kan? Udah itu ada lagi berita, TNI mengirimkan pasukannya ke sana, Tribun itu apa? Emangnya gampang mengirimkan pasukan ke sana? Jadi kenapa negara-negara Arab itu yang di Timur Tengah itu ya tidak mau membela? Karena kebebasan manuver. Ya dia menganalisa juga kebebasan manuvernya orang Israel, bangsa Israel itu bisa datangnya dari luar. Karena orang Israel itu juga ada di Perancis, ada di Inggris, ada di mana-mana. Jangan lupa, dia menyerang ke Israel, dia juga dihantam dari belakang. Itu yang ditakutkan mereka itu sebenarnya. Jadi analisa pusat kekuatan itulah yang paling perlu. Nah, Hamas nggak memperhitungkan itu. Ya, dia pikir
dia bisa bergerak kemana-mana. Ternyata tidak ada yang mendukung dia bergerak. Mau kemana sekarang? Didesak. Di Gaza itu ya didesak langsung ke laut. Mau kemana dia? Israel ini satu negara yang beda dengan Amerika. Ya, dengan Amerika. Kalau Israel, dia bertahan di wilayah yang memang sudah dikepung musuh. Tapi kalau Amerika, dia bertahan, mempertahankan negaranya, dia bisa jauh ke depan. Jadi sebelum masuk ke negaranya, ke CONUS namanya, Continental United States, dia bikin pertahanannya jauh ke depan. Di mana-mana ada 6 komando gabungan Israel, Amerika, sudah di luar kontinental. Tapi kalau Israel nggak bisa, dia cuma di situ saja. Analisa perang nanti ya, kita kalau mau berperang, lihat yang dianalisa pertama waktu, kedua medan, cuaca, udah itu rintangan-rintangan yang menghambat, jalan pendekat, itu belum dianalisa. Saya lihat pengamat militer juga nggak ada yang menganalisa seperti itu. Nah, waktu saya beritahu ya, Israel sudah tahu dia dikepung oleh negara-negara yang musuhi dia. Dia berusaha secara diplomasi. Ya, kalau diplomasi gagal, dia sudah persiapkan semuanya. Ya, tapi dia tidak akan mengumumkan kalau Anda kuat, berpura-pura Anda lemah. Itu strategi itu yang diajarkan Sun. Kalau Anda lemah, berpura-pura kuat. Jadi apapun yang dibuat orang negara-negara yang di sekitar Israel sana nggak akan bisa mengapain Israel. Saya beritahu ya, dulu ada namanya program latihan standarisasi. Amerika mengambil dari Israel. Ya, terus kita juga mengambil dari Amerika. Kita terapkan itu di Indonesia. Nggak mampu kita. Itu dilatih, tahu nggak tentara Israel? Itu tidur 4 jam. 4 jam dia dilatih. Tidur 4 jam. Ya, itu mau dicoba ke Indonesia, nggak bisa dicoba. Diadopsi lah. Nggak bisa. Kita kalau di Indonesia ini mungkin cocok lah untuk gerilya. Tapi zaman sekarang mana ada mau perang gerilya lagi. Perang berlarut. Itulah makanya dipakai sekarang sama Israel. Dia nggak mau berlarut-larut ini. Saya kira ini udah berapa bulan? 2 bulan ya. Saya kira 6 bulan. Hah? Ini hari ke-6, Pak. Hari ke-6 mereka 2 bulan lebih ya. Ya, 2 bulan lebih. Saya kira 6 bulan ini habis itu. Iya. Jadi begini Pak, sebenarnya kan itu strategi geopolitik daripada Iran secara khusus dan ada kemungkinan di belakangnya juga Turki. Jadi mereka tidak ingin melihat Saudi Arabia ada hubungan diplomatik, militer, dan ekonomi dengan Israel. Sedangkan Saudi Arabia ini adalah musuh bebuyutan daripada Iran. Dari ini. Sehingga dia mencoba pakai strategi ini untuk menghasut proksi dia, Hamas dan Hezbollah. Tapi sayangnya pimpinan dari Hezbollah nyatanya pengecut. Yang diharapkan dia mengumumkan pada waktu itu suatu serangan ini nyatanya takut. Takut juga lah. Siapa sih sebenarnya, to be honest lah Pak ya, orang yang berani mati. Tentu mereka pikirkan yang dilawan ini adalah teknologi canggih daripada Israel. Dan negara-negara Arab bahkan dunia mengetahuinya. Di mana mereka memakai banyak buatan dalam negeri seperti tank mereka ya. Ada beberapa tipe tank mereka yang luar biasa. Dan mereka membuat juga drone-drone yang bisa masuk ke terowongan. Yang mereka sudah deteksi sebelum mereka ada penyerangan. Dan Israel ini sangat akurat. Memang banyak teknologi militer juga yang disuplai oleh Amerika. Misalnya pesawat tempur F-35 dan lain-lain. Tetapi banyak buatan mereka sendiri.
yang juga dipraktekkan oleh negara lain. Dan jangan lupa Pak, kemunafikan orang Indonesia misalnya ya, ada senjata buatan Israel yang Pak Tobing pasti tahu ini, UC ya, UC itu. Ini Indonesia memakai senjata itu buatan Israel. Jadi kalau benar-benar apa yang mereka nyatakan ini memboikot Israel, justru mereka memakai senjata Israel ada di militer Indonesia ini, UC, yang memang letusannya ada berapa? 250 dalam 1 menit atau 2 menit ya, dia hebat. Dipakai juga oleh Prancis dan bahkan di Amerika juga ada itu. Jadi dalam hal ini kita ini banyak menipu, maksudnya pemerintah menipulah rakyatnya. Kita memboikot. Yang diboikot itu nggak ada kaitan juga dengan Israel. Yang diboikot McDonald, milik perusahaan Amerika, Burger King, mungkin KFC. Jadi di sini kita melihat rakyat ini terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohin. Jadi sekarang ya kita kembali kepada yang sebenarnya, di mana Iran dan juga Turki, karena Turki ini munafik, Pak. Erdogan ini munafik. Bahkan dia membantai juga kelompok-kelompok yang sebenarnya ingin menjadikan Turki itu negara yang memang baik dalam pandangan dunia. Tapi Erdogan ini dengan praktek khilafahnya itu dia ingin membasmi mereka. Banyak kalau tanya juga masyarakat Turki, wah mereka menghendaki sekali Erdogan ini jatuh. Sama dengan di Iran saat ini. Jadi tinggal tunggu momentum. Jadi maksud mereka untuk menghalangi normalisasi hubungan Saudi Arabia dengan Israel ini tidak tercapai. Dan nyatanya ciut. Mana Hezbollah? Bahkan sekarang Israel memang ya terus terang mencari gara-gara. Kalau bisa ya mereka memberikan serangan-serangan supaya ada alasan bagi Israel untuk membombardir mereka sama dengan Hamas. Dan Netanyahu sudah menyampaikannya kok. Next. Karena mereka dibiarkan, ini akan menjadi masalah besar bagi Israel. Karena dalam ideologi mereka Israel harus dihilangkan dari muka bumi, dari peta. Jadi ya mungkin itulah Pak sebagai bagian daripada kita ingin untuk diskusikan juga. Iya, jadi gini, kalau nanti Iran membantu, ya memang sekarang kan belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi tangan dia. Jadi Hamas itu kan kaki tangannya sebenarnya. Ia menciptakan Hamas itu untuk menjadi lawan Israel. Jadi kalau dari kacamata strategi ya, mengapa dipertahankan Arab Palestina itu? Karena itu untuk tumpuan garis depan mereka. Ya, tumpuan garis depan mereka. Kita selalu ngomong, wah ini bukan masalah agama, ini masalah tanah. Waduh, masalah tanah sama dengan masalah Tuhan juga. Biar tahu, emangnya bumi ini siapa yang menciptakan rupanya? Bisa orang Iran menciptakan bumi? Tidak satu manusia pun bisa menciptakan bumi. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel untuk tanah sebagai tanah perjanjian, ya silakanlah. Anda berperang dengan Israel sama dengan berperang melawan Tuhan. Jadi kita ambillah benang merahnya dulu. Siapa bilang ini bukan persoalan agama? Saya masih belum percaya kalau itu katanya bukan masalah agama. Seperti Iran dengan Saudi Arabia. Itu kan masalah Sunni dan Syiah. Masalah agama itu. Siapa bilang? Walaupun dimanipulasi lah. Ini masalah tanah, masalah wilayah. Bohong. Kenapa orang-orang Islam di Indonesia kalau dia beragama Islam, dia bela-bela Palestina? Karena ada transkomunal itu. Bohong kalau enggak. Allah, saya bilang itu pasti persoalan agama. Ya, tapi dimanipulasi, itu persoalan wilayah. Ya, udahlah, kita ini mau enggak goblok lagi lah. Masa di zaman sudah internet kayak begini, IT sudah majunya begini, masih bodoh juga bangsa ini, ya udah keterlaluan lah. Ya kan?
Israel itu sudah ada 4.000 tahun yang lalu. Palestina kapan? Dari mana pun asal bangsa ini, saya juga nggak ngerti. Kita pelajari, ya saya nggak ketemu itu. Kalau kami bangsa Batak, jelas-jelas bangsa Batak. Kenapa nggak dibilang itu? Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Ya, hak kami juga merdeka kalau begitu. Biar kami pisah. Oh, tunggu dulu ya. Kalau merdeka saya, kita Batak ini merdeka, belum tentu kami miskin seperti ini. Kampung kami miskin seperti ini. Yo, tunggu dulu. Mungkin banyak juga yang membantu. Jadi sebenarnya negara Timur Tengah itu, Arab itu takut. Sebenarnya takutnya dihantam dari Eropa sana nanti. Oh, coba aja lah dia membantu gitu. Kalau nggak turun tangan semua di sana. Ya kan? Itulah sebabnya. Tapi udahlah. Kita ini nggak tahu. Ini sudah nubuat kok. Sekarang kita bisa tahu mana turunan ular beludak itu. Mana turunan perempuan itu. Kan itu akan sudah disebutkan itu di kitab Kejadian. Ya, keturunan ular ini akan meremukkan kakimu. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Sekarang siapa yang turunan ular itu? Siapa turunan perempuan itu? Itu aja dicek. Itu udah nubuat firman Tuhan itu kok. Siapa yang bisa membantah itu? Jadi kalau ini perang, ya aku kira ini perang yang abadi lah. Terus-terusan. Jadi cuman, apakah ini semua pendeta? Kalau saya lihat khotbahnya, ini akhir zaman, the end of time. Enggak juga lah. Kata Tuhan Yesus apa? Ini baru permulaan. Baru permulaan. Nah itulah. Tapi komentar pendeta itu udah akhir zaman. Bikin takut orang aja. Iya, nakut-nakutin buat cari duit. Alah. Ini kadang-kadang kita pun pendeta-pendeta ini, aduh. Tuhan Yesus bilang, akhir zaman itu apabila berita sukacita kerajaan Tuhan ini sudah dijadikan saksi semua suku bangsa, bukan setiap manusia. Semua suku bangsa. Kata-kata itu coba diwaspadai. Karena Tuhan Yesus bilang tidak setiap manusia, tidak perlu setiap manusia mengaku itu. Sudahkah semua suku bangsa yang ada di dunia ini mengakui gospel itu, firman Tuhan itu, bangsa yang ada berita sukacita itu sudah menjadi saksi. Itu loh, datang ini akhir zaman. Aduh, gua mah ketawa lah. Saya nggak pendeta pun udah tahu saya isinya. Ya, lihat itu tuh semua pendeta ngomongnya begini, wah akhir zaman ini, aduh. Pokoknya setiap gasa gegeran, oh ini akhir zaman nih, Tuhan akan datang tahun sekian, selalu begitu. Kiamat, nah, kiamatnya masih 1000 tahun. Tuhan datang bisa kapan aja, ya kan? Bingung juga tuh. Akhirnya siapa yang percaya sama pendeta? Aduh, sinilah pendetanya tak kuliahi lah. Kadang-kadang aneh-aneh aja lagi. Jadi inilah, kita sekarang ini berjuang atau konflik antara kemanusiaan dengan jihad. Mana yang benar? Itulah. Jangan orang Indonesia masalah kemanusiaan. Loh, kalau zaman kerajaan dulu, ya, kalau suatu kerajaan mau dihancurkan, sama anak-anaknya juga dihabisin. Itu. Tapi kan sekarang zaman perang ini udah diatur perang itu. Ada aturan mainnya. Tidak boleh sembarangan. Karena di perang menggunakan aturan. Ini, aduh, Hamas itu perang nggak menggunakan aturan kok. Karena dia teroris. Kalau dia negara, ya dia harus pegang aturan juga lah. Kalau dia negara. Nah, makanya saya setuju dengan Netanyahu. Kenapa? Dia mengikuti semua aturan. Disuruh mengungsi, nggak mau mengungsi. Ini lagi tadi kemarin itu ada berita lagi, kan disuruh mengungsi ke selatan. Katanya di selatan pun dihabiskan. Harusnya disediakanlah daerah yang aman untuk pengungsian atau camp. Itu tidak akan diserang. Yang nyerang Hamas sendiri kok, Pak.
Ya itulah, makanya dimanipulasi, dipropaganda sedemikian rupa. Ya orang-orang yang goblok ini langsung aja masuk ke otaknya, itu benar. Kalau saya mah enggak, saya analisa dulu lah, kita analisa lah. Kita kalau yang cerdas itu pakai analisa. Karena aturan perang itu ada juga, tidak sembarangan. Dasar-dasar peperangan juga ada. Bagaimana bertahan juga ada, menyerang pun ada dasarnya, nggak sembarangan. Gerilya pun ada, tapi gerilya yang dilakukan Hamas kayaknya impossible lah. Gerilya di suatu kota, wilayahnya semua tidak ada hutan. Bagaimana? Kalau di Vietnam itu hutan. Ya. Iya, bayangin siang hari dia mencangkol, nggak tahu itu orang petani. Bahwa petani itu adalah dia. Saya kan sudah ke Vietnam, masuk saya ke apa itu ke lorong-lorongnya itu. Ya, jadi sudah pernah kita lihat, waduh, gila orang Vietnam. Ya, tapi sekarang tentara Vietnam suruh masuk lagi. Kemarin kan saya suruh masuk, coba kalian masuk, nggak bisa, udah gemuk-gemuk. Udah gemuk, udah makmur. Iya, udah nggak bisa saya Pak Tobing katanya. Oh, kalau dulu kenapa bisa? Oh, kami kan masih kecil-kecil, kurus-kurus. Saya sudah ke sana kok. Tapi Ya, Pak Tobing, hebatnya orang Vietnam itu. Vietnam nggak sama dengan Hamas. Keliru dia. tapi Pak Tobing, Kalau yang dipakai oleh IDF untuk menyerang, memang di sana tidak ada hutan, tetapi mereka memakai sistem perang gerilya, Pak. Dan mereka berani door to door. Jadi ini peperangan yang paling sulit yang tidak pernah dialami mungkin oleh tentara-tentara di dunia, dimanapun. Di dunia tidak pernah ada. Karena mereka, dan bagaimana untuk mereka masuk ke dalam terowongan yang luar biasa, Pak. Infrastrukturnya itu memang luar biasa. Kita kan jelas melihat di sini. Sehingga wah ini tidak bisa dimungkiri bahwa memang ya kalau bukan Israel sulit, Pak. Dan mereka berusaha secepat mungkin. Karena kalau perang ini oleh militer yang tidak dipersiapkan begitu hebat, ya ini tidak akan bisa tembus. Dan hal lain, Pak, ya. Amerika telah dikenal dengan Team Six-nya ya, Navy SEAL, the top of the top. Jadi militer Amerika. Tapi masih boleh dibilang mungkin satu tingkat di bawah daripada pasukan khusus daripada Israel ini. Yang memang semua mereka kuasain, Pak. Semua. Mereka bisa mendeteksi, mereka bisa, dan mereka juga sebagai dokter di dalamnya untuk ya kalau ada apa-apa mereka, wah luar biasa, Pak. Jadi ya kita memang ya melihat bangsa ya kalau bukan bangsa yang diberkati rasanya itu sulit untuk kita. Jadi di sini sebenarnya evaluasi kita, kalaupun saya tidak beragama, saya akan teliti. Kok bisa penduduk sekecil ini mereka memasuki di arena pertempuran yang luar biasa, masuk di dalam rumah-rumah yang ini. Dan sekarang ya Yahya Sinwar tuh nggak bisa lagi dia untuk mau lari kemana-mana, dijaga kalau dia mau masuk. Jadi gerilyanya bukan di hutan tapi malah di rumah-rumah, di dalam rumah-rumah. Ya, kayak anak kecil kita main bentengan, main perang-perangan ya. Betul, Pak Paul. Betul. Dan gerilyanya dibawa terowongan, Pak, yang sulit karena biasanya kan kalau dibawa yang tidak kelihatan pasti sudah dijaga oleh ini. Tetapi kemajuan teknologi yang luar biasa dari Israel sebelum mereka serang itu ada drone yang mengirim itu info balik, intelijen, ini. Jadi di sini yang kita harus akuin, melawan negara ini berarti ya harus benar-benar jitu. Jadi di sanalah kita juga ya memberi pencerahan bahwa ya tidak mungkin kalau mereka negara atau bangsa yang tidak diberkati. Dari situ saja ya kita mengevaluasi lah. Kira-kira begitu. Iyalah. Sekarang begini, terowongan itu kalau diisi air kan mati sendiri dia. Nah, gajah itu ya kan persis di tepi laut. Ya kan strip, namanya strip gajah. Gajah strip. Bayangin ya, kalau mempertahankan gajah strip itu bagaimana cara mempertahankannya? Dari kacamata perang ya, dari kacamata militer. Saya juga bingung. Kemudian kalau dia berperang, pertahanan itu kan harus disusun secara mendalam. Mendalamnya kemana?
Harusnya melebar ke samping, ke kiri, ke kanan. Ini dia malah ke dalam. Ini pertanian disusunnya ke dalam bumi. Dia bikin. Tapi orang sudah tahu, ya kan? Kalau di situ, waduh, gampang kali lah. Seperti apa namanya ya? Ya dia gali lubangnya sendiri lah, ya kan? Iya, kan mereka berharap ada dicegah oleh dunia internasional kan. Harapannya kan itu kan strateginya mereka kan, setelah mereka bikin ulah, terus aduh lakum dinukum waliyadin. Aduh jangan damai. Terus dikasih Pak Paul Dere dulu Pak Tobing. Pak Paul Dere,